malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir untuk webinar bersama Mitra Mamikos pada malam hari ini. Jadi kurang lebih hari ini kita akan coba membahas atau memberikan sedikit informasi terkait perubahan IMB menjadi PBG. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Sapu Jagat atau yang lebih dikenalnya Omnibus Law. Oke, perkenalkan diri dulu mungkin. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Miftah. Nama saya Tulku Ferdiansyah Silva. Saya merupakan tim dari Mamikos, legal lead Mamikos. Jadi segala urusan terkait legal gitu ya. Simpelnya itu kita yang handle gitu. Oke, kita langsung masuk. Jadi kerangka pembahasan malam ini itu yang kita akan bahas adalah latar belakang pergantian IMB menjadi PBG, perbedaan IMB dengan PBG, keberlakuan IMB setelah PBG diberlakukan, standar teknis bangunan gedung, syarat dan tata cara pengurusan PBG, serta sanksi bagi pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki PBG. Oke. Kita mungkin bisa mulai dari awal, untuk perihal yang pertama yaitu latar belakang dan dasar hukumnya. Untuk ketentuan PBG ini, sebagaimana tadi aku sudah sempat sampaikan bahwa ini merupakan peraturan yang dikeluarkan dari hasil dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK, khususnya di pasal 24 dan pasal 185 huruf B. Jadi ini juga merupakan tindak lanjut dari konsultasi publik, juga pembahasan bersama dengan baik itu pengusaha maupun dari kalangan masyarakat. Nah, sebagaimana pada umumnya ketika undang-undang sudah diterbitkan, sudah semestinya ada peraturan pelaksananya yang diterbitkan untuk pengaturan lebih detail, lebih rinci terkait pengaturan dari yang terdapat di dalam undang-undangnya itu sendiri, yaitu dalam hal ini PBG diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang mana menggantikan peraturan sebelumnya atau mencabut peraturan sebelumnya terkait IMB. Oke, untuk peraturan pemerintah ini diundangkannya dan berlakunya di tanggal 2 Februari 2021, dan ada masa peralihan di mana setiap pengawas, setiap pihak yang melakukan pengawasan itu diminta atau diwajibkan untuk melakukan pembuatan atau pembentukan peraturan dari instansinya tersebut. Ini kurang lebih respons dari penerbitan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP itu sendiri. Maka pemerintah seperti saya tadi sampaikan bahwa sebagaimana peraturan sudah ditetapkan, berarti harus peraturan pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini karena memang ini ketentuan seperti perizinan gitu ya, yang sifatnya regional, jadi pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan setiap peraturan daerahnya masing-masing untuk mengatur lebih detail terkait perizinan PBG ini dan juga ketentuan lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus perlu tahu dulu nih, apa sih PBG itu? Jadi PBG itu kepanjangannya adalah Persetujuan Bangunan Gedung. Jadi izin yang diberikan oleh Pemprov selaku atau pemerintah daerah selaku pengawas atas setiap tata ruang wilayahnya untuk memberikan perizinan kepada pemilik bangunan ya, bangunan gedung tuh kalau kita tahu gedung, kayaknya gedung tuh gedung tinggi gitu ya. Gedung itu termasuk hunian, cagar budaya, dan juga
apa namanya bangunan negara gitu. Jadi nggak specifically atau nggak secara khusus hanya gedung bertingkat tinggi gitu ya. Untuk pemilik melakukan pembangunan baru, mengubah bangunan yang sudah ada, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung tersebut gitu. Jadi untuk melakukan hal tersebut harus mendapatkan perizinan PBG ini. Nah, tentunya untuk mendapatkan perizinan ini, pemilik juga diwajibkan untuk mematuhi atau mengikuti standar teknis bangunan gedung. Nah, kenapa sih harus menaati standar teknis bangunan gedung ini? Dasarnya sih agar memastikan bahwa gedung atau bangunan yang dibangun itu telah memenuhi standar keselamatan bagi penghuni di dalamnya gitu. Nah, yang kedua adalah sertifikat layak fungsi bangunan. Yang selanjutnya atau biasanya mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan singkatannya SLF. Itu sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa bangunan atau gedung tersebut itu sudah layak secara fungsinya dan dapat dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan gedung bangunan atau gedungnya sudah jadi, sertifikat ini adalah sebagai bukti bahwa memang gedung ini tuh udah layak untuk dipakai. Nah, yang baru yang dari sebentar sebelum saya masuk yang barunya ini, SLF ini sebelumnya memang terbit biasanya, tapi ini tergantung dari Pemprov masing-masing. Tapi kalau dari Pemprov DKI sendiri, SLF ini biasanya terbit gitu ya, berbarengan dengan IMB gitu. Nah, yang baru adalah surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Surat ini adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung. Jadi yang baru di sini adalah ada satu hak yang timbul selain hak atas tanahnya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu punya tanah gitu ya, punya bangunan, hak yang Ibu punya adalah hak milik atas tanah. Udah tok itu aja. Nah, sekarang karena ada peraturan ini, berarti selain itu juga, selain hak atas tanah, berarti ada juga hak atas kepemilikan bangunan gedung tersebut. Oke, nah ini perbedaannya. Jadi di IMB itu sebelumnya memang IMB ini harus diajukan sebelum mendirikan bangunan. Terus yang kedua, pemilik wajib menyampaikan fungsi bangunannya. Yang ketiga, hanya boleh satu fungsi. Jadi kalau ditanya fungsi itu maksudnya apa? Satu, apakah fungsi bangunannya itu fungsi hunian atau bukan? Atau fungsinya untuk usaha, atau fungsinya campuran. Nah, di IMB tidak mengenal tuh fungsi campuran dalam bangunan, gitu kan. Kalau campuran tuh gimana? Misalkan Bapak Ibu punya kosannya selain ada kos, tapi Bapak Ibu tinggal di situ. Berarti kan ada usaha dan hunian gitu ya. Nah, di IMB itu nggak diatur, jadi cuma bisa pilih salah satu. Nah, sedangkan di PBG itu beda. Jadi tidak mengharuskan pengajuan izin sebelum mendirikan izin bangunan, hanya mewajibkan laporan fungsi bangunannya saja. Terus yang kedua, adanya opsi fungsi campuran yang tadi aku bilang. Fungsi campurannya itu bisa dalam satu gedung atau bangunan bisa dipakai hunian, bisa juga dipakai untuk usaha, yang dapat dipilih dengan syarat tidak membawa dampak buruk pada lingkungan sekitar tentunya ya. Terus yang terakhir mengenai fungsi campuran dalam bangunan sehingga bangunan dapat digunakan untuk lebih dari satu hunian seperti hunian dan usaha. Nah, ya tadi. Nah, selanjutnya di IMB sebelumnya tuh tidak ada tuh ketentuan sanksi bagi pemilik bangunan apabila melakukan perubahan fungsi bangunan gitu kan. Kan kalau misalkan kita punya bangunan gitu terus kita mau renov gitu ya, mungkin dari struktur bangunan yang berubah gitu kan, kita nggak melakukan pendaftaran atau laporan IMB-nya atas hal tersebut, biasanya nggak ada sanksi tuh. Paling dari Pemprov memberikan himbauan untuk diurus dulu gitu kan. Atau mungkin ada Pemprov lain yang sebenarnya udah ada sanksi, tapi sanksinya mungkin ringan gitu ya. Nah, di IMB selanjutnya tuh adanya syarat administratif berupa pengakuan status hak atas tanah dan izin pemanfaatan dari pemegang hak status kepemilikan bangunan, terus tidak mengatur mengenai ketentuan pasca pembongkaran. Nah, sedangkan di PBG itu ada sanksi
administratif. Jadi apabila tidak melaporkan perubahan fungsi bangunan atau untuk melakukan pembangunan baru, itu ada sanksi administrasinya. Nah, yang kedua adalah syarat teknis meliputi perencanaan perancangan bangunan, keandalan, dan purwarupa desain bangunan. Jadi sebelum untuk mengajukan PBG ini, Bapak Ibu nanti akan dimintakan untuk desain perancangan bangunannya seperti apa, nanti keandalannya itu seperti apa, nanti setelah jadi purwarupanya akan seperti apa gitu kan. Terus mengatur mengenai pasca pembongkaran, yakni pengelolaan limbah material dan limbah bangunan serta upaya peningkatan kualitas lapak pasca pembongkaran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah punya kos nih, terus habis itu Bapak Ibu berpikiran, oh ya udahlah kita bongkar aja semuanya. Nah, sekarang ketika mau membongkar bangunan itu harus pakai perizinan PBG ini. Jadi pun nanti mereka akan evaluasi nih dari segi limbahnya yang dibuang itu akan dibuang kemana, terus nantinya akan seperti apa, terus lahannya akan digunakan sebagai apa gitu. Nah, selanjutnya pasti Bapak Ibu juga mempertanyakan ketika ini perubahannya dilaksanakan gitu kan ya, atau mulai berlaku efektif, gimana nih IMB yang udah berlaku gitu kan, atau yang udah kita pernah dapat. Nah, sesuai dengan PP 16 tahun 2021, jadi kalau misalkan bangunan gedung yang Bapak atau Ibu sudah mempunyai IMB, itu tidak perlu lagi mengajukan PBG gitu ya. Tapi dengan catatan itu sampai dengan masa bangunan atau terdapat perubahan bentuk dari bangunan. Jadi kalau misalkan let's say Ibu atau Bapak udah punya IMB nih bangunannya, terus Bapak atau Ibu kayak saya mau renov biar lebih trendy gitu kan. Nah, itu berarti atas perubahan tersebut Bapak atau Ibu harus melakukan pendaftaran atau permohonan PBG dulu tuh atas perubahan tersebut gitu. Nah, kalau pengetahuan saya untuk IMB ini kan so far berlakunya itu kan seumur hidup ya, jadi nggak ada batas waktunya. Jadi kalau memang Bapak atau Ibu gak ada perubahan dari segi struktur bangunan atau gimana, atau nggak ada perawatan-perawatan yang sekiranya masuk dalam kategori yang harus mewajibkan Bapak atau Ibu untuk mendaftarkan PBG lagi, itu berarti tidak usah gitu. Nah, tapi ada kewajiban dari Bapak Ibu untuk mengajukan permohonan sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi ini adalah sebagai bukti bahwa bangunan yang udah ada ini sekarang udah punya IMB, iya, tapi juga Halo? Mute nggak sih, Mas? Kok ada notifikasi mute? Iya, enggak kok, Mas. Kedengeran suaranya. Sorry. Oke, aku lanjut ya. Ya, jadi sertifikat layak fungsi ini untuk menjadi suatu afirmasi lagi nih bahwa memang dari IMB yang Ibu punya, Bapak atau Ibu punya itu bangunannya masih layak untuk dipakai. Oke, nah ini poin-poin penting yang diatur di bab 3 PP nomor 16 tahun 2021, yaitu sekarang harus ada standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung. Jadi Pemprov khususnya DPM PTSP ya, kalau nggak salah tuh yang akan menghandle untuk proses PBG ini DPM PTSP ingin tahu nih ketentuan tata bangunannya seperti apa dari segi arsitekturnya, intensitasnya, bangunan gedungnya seperti wujudnya seperti apa, fungsionalnya seimbang, selaras dengan lingkungan atau tidak gitu. Terus habis itu ketentuan keandalan bangunan gedungnya nih, maksudnya apa? Dilihat dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan baik yang tinggal di hunian tersebut atau di gedung tersebut ataupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ketentuan bangunan gedung di atas atau di dalam tanah, air, prasarana atau sarana umumnya.
Jadi apakah ini dari segi standar perencanaan tuh udah sesuai atau udah memenuhi standar lah gitu ya. Terus selanjutnya ketentuan desain purwarupa nih, sesuai ketentuan pokoknya tuh apakah gedungnya ini tahan gempa atau tidak, kebutuhan pembangunannya seperti apa, kondisi geologisnya bagaimana, dan geografisnya, terus kesediaan bahan bangunan, serta kemudahan pelaksanaan konstruksinya. Jadi kalau misalkan memang ternyata arsitekturnya mungkin sangat terkini, sangat modern banget gitu, tapi kemudahan atas pelaksanaan konstruksinya tuh minim gitu, bisa aja PBG-nya nggak keluar gitu kan. Terus yang kedua tuh standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung meliputi pelaksanaan konstruksi, jadi dari awal konstruksi itu udah dilakukan pengawasan, kemudian sistem manajemen keselamatan konstruksinya, jadi dilihat juga nanti pada saat konstruksi apakah mereka yang mengerjakan tuh sudah sesuai dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, yang ketiga adalah standar pemanfaatan bangunan gedung oleh pemilik atau pengelola melalui divisi atau penyedia jasa yang kompeten yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan bangunan gedung, dan pemeriksaan berkala agar bangunan gedung tetap layak fungsi, gitu kan. Terus selanjutnya standar pembongkaran. Nah, ini kalau misalkan yang tadi ya, kalau Bapak atau Ibu berencana untuk membongkar bangunannya ya, gedung terdiri atas penetapan, peninjauan, pelaksanaan, pengawasan, dan pasca pembongkaran. Nah, yang terakhir ini ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya. Jadi kan ada tuh beberapa bangunan yang akhirnya karena arsitekturnya mempunyai nilai historis yang kuat, jadinya cagar budaya, sehingga untuk proses pengubahan bentuk dan segala macamnya kan dibatasi gitu. Serta juga nantinya juga dilihat dari segi pelestariannya, terus pemberian kompensasi kepada Bapak atau Ibu, atau serta insentif dan disinsentifnya lagi. Nah, kemudian selanjutnya ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus. Ini fungsi-fungsinya yang memang sekiranya bukan yang umum lah ya. Mungkin untuk saat ini belum ada korelasinya kali aja untuk Bapak atau Ibu sebagai pemilik kos ya. Nah, terus selanjutnya ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Nah, gedung hijau ini adalah gedung yang ramah lingkungan ya. Jadi dilihat dari perencanaan teknisnya seperti apa, pelaksanaan konstruksinya bagaimana, pemanfaatannya akan seperti apa, dan pembongkarannya nanti bagaimana. Terus ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara, ini gedung-gedung yang pada dasarnya digunakan atau dikelola untuk keperluan negara gitu ya. Terus ketentuan dokumen mencakup dokumen tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pembongkaran. Terus ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung mencakup pemilik, penyedia jasa konstruksi, tim profesi ahli, tim penilai teknis, penilik, sekretariat, pengelola bangunan gedung, dan pengelola teknis bangunan gedung negara. Ini lebih lebih fokus ke bangunan gedung negara ya. Oke, ini yang selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana sih cara pengurusan PBG ini gitu ya. Nah, sebelum pelaksanaan konstruksi, jadi Bapak atau Ibu gitu ya harus menyiapkan beberapa dokumen. Dokumennya itu yang pertama data rencana arsitektur, data rencana struktur, data rencana utilitas, spesifikasi teknis bangunan, dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sini, kalau dari arsitektur mungkin dari konsep rancangan, gambar dena, gambar tapak, bangunan gedung, gambar tata ruang, baik dari dalam ataupun luar dan lain-lainnya. Pokoknya unsur-unsur atau aspek-aspek yang ada kaitannya dengan secara arsitektur gitu ya. Nah, habis itu kemudian data rencana struktur. Nah, kalau dari struktur sendiri, itu seperti gambar rencana struktur bawahnya itu seperti apa nanti, mungkin dari fondasinya ya, terus dan atasnya itu termasuk detail serta perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah. Jadi dilihat tuh mungkin dari hitungannya, apakah nanti dari struktur yang akan membahayakan untuk berapa tahun ke depan atau tidak, semacamnya. Nah, terus yang ketiga data rencana utilitas gitu kan. Nah, utilitas ini tuh rencana yang kira-kira perhitungan kebutuhan air bersihnya nih.
kebutuhan air bersih, terus pasokan listrik, penampungan atau peresapan kali ya, pengelolaan air limbah, terus habis itu pengelolaan sampah, beban kelola air hujan ya tadi yang kayak penampungan air hujan ya, serta kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan, gedung dan lain-lain ya. Nah, yang selanjutnya spesifikasi teknik bangunan gedung gitu, berisi dari sejenis tipe dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitekturalnya, struktural, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan. Jadi kalau Bapak atau Ibu lihat dari segi peraturan pemerintahnya ya, di bagian lampirannya itu ada tuh beton yang harus dipakai atau minimal beton yang harus dipakai atau misalkan pipa yang kualitasnya seperti apa, seperti itu semuanya ada diatur. Nah, kemudian dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi, jadi laporan uraian perhitungannya, biayanya berdasarkan perhitungan volume masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan, dengan mempertimbangkan harga satuan bangunan gedungnya. Gitu. Oke, selanjutnya tata cara dan alur pengajuan PBC ya. Oke, jadi sesuai paragraf 3 ya, bagian kedua PP nomor 16 tahun 2021. Jadi untuk flow atau tata cara, kalau itu boleh di-mute nggak Mas? Agak ada suara. Oke. Ya, sudah di-mute kok Mas. Oke. Jadi yang pertama dokumen, jadi ada tahap konsultasi dulu nih dari Bapak atau Ibu ketika mau proses pembangunan atau pemeliharaan gitu ya, itu bisa berkonsultasi dulu dengan pemerintah daerah, dalam hal ini biasanya DPM-PTSP-nya di pemerintah daerah masing-masing ya, di provinsi masing-masing. Terus nanti dokumennya akan diperiksa tuh dalam proses perencanaan. Nanti Bapak atau Ibu itu akan diarahkan untuk mengajukan PBG itu melalui sistem terpadu satu pintunya pemerintah pusat yang dikenal Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Nanti aku liatin websitenya dengan menyediakan data pemilik, data bangunan, data gedung, dokumen rencana teknis, terus habis itu pemanfaatan tanah, terus akta dan lain-lainnya. Nah, kemudian nanti dalam proses perizinan tersebut secara otomatis akan data-data Bapak atau Ibu akan dikirimkan ke kepala dinas teknis masing-masing, terus akan diperiksa atas kelengkapan informasinya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah status dari perizinan Bapak atau Ibu itu akan terupdate ya dari akun yang Bapak atau Ibu punya. Nanti Bapak atau Ibu bisa lihat dari situ apakah ada kekurangan, apakah ada yang harus diperbaiki gitu ya. Terus kalau memang semuanya sudah clear gitu ya, udah semuanya sudah lengkap, maka nanti akan keluar perizinan PBG-nya itu gitu. Nah, PBG-nya itu nantinya ketika Bapak atau Ibu udah memiliki PBG tersebut, Bapak atau Ibu baru boleh melakukan konstruksi atas baik itu perbaikan ataupun pembangunan baru. Jadi setelah dapat PBG, Bapak atau Ibu itu harus melakukan menginformasikan dulu nih ke Pemprov daerah bahwa tanggal segini saya akan melakukan awal konstruksinya gitu kan. Nah, nanti perwakilan dari baik dari DPM PTSP ataupun dari dinas terkait akan datang untuk inspeksi untuk tahap awalnya. Nanti dilihat dari struktur awalnya untuk pembangunan level bawahnya. Kalau sudah sesuai bisa masuk ke tahap berikutnya, tapi kalau belum sesuai harus diperbaiki. Nah, kalau misalkan sudah diperbaiki, terus diinspeksi lagi. Kalau diinspeksi sudah sesuai, bisa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan untuk pembangunan
level atasnya, jadi struktur dari bangunan atasnya. Jadi kalau tadi fondasinya mungkin udah oke, terus baru bisa bangunan atasnya untuk dibangun. Nah, nanti ketika udah selesai dibangun, diinspeksi lagi. Kalau ternyata belum sesuai dengan standar atau kualitas yang disampaikan di PBG, itu harus diperbaiki, disesuaikan dengan PBG. Nah, kalau misalkan udah diinspeksi lagi, kalau misalkan tadinya ada perbaikan ya, diinspeksi lagi. Setelah udah selesai diinspeksi, sudah pekerjaan udah selesai, nanti Bapak atau Ibu akan diwajibkan untuk mengupload dokumen tambahan, dokumen pernyataan selesai proyeknya atau pembangunannya ke sistem sistem yang tadi saya sebutkan. Terus nanti dalam proses 3 hari SLF dan SBKGB-nya akan keluar gitu secara digital. Nah, ketika kita ngomongin fungsi, apa sih bedanya PBG, SLF, SBKGB itu apa? Nah, ini kurang lebih fungsinya pembedanya ya. Jadi kalau PBG itu fungsinya untuk memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal, berarti memang diawasi dan disetujui oleh pemerintah daerah setempat. Terus memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar dan yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Jadi siapapun yang nantinya akan menggunakan gedung itu sudah terjamin dari segi standarnya gitu. Yang terakhir adalah mendata. Jadi Pemkot gitu ya, atau Pemprov dan juga pemerintah pusat ingin mendata nih keberadaan rencana bangunan gedungnya gitu. Nah, kalau SLF sendiri dia memiliki fungsi yang berbeda lagi. SLF itu untuk memastikan bahwa memang gedungnya aman untuk digunakan gitu. Terus selanjutnya memastikan bahwa bangunan gedung tersebut sudah memenuhi standar gitu ya, yang kayak tadi. Terus habis itu juga mendata keberadaan fisik bangunan gedung. Jadi kalau PBG itu lebih ke rencana, jadi Pemkot tahu nih, oh mana aja sih pemilik tanah yang akan membangun, mana aja sih yang udah jadi gitu ya, dan udah layak pakai gitu. Nah, yang terakhir itu SBKBG ya, yang tadi yang aku sebut surat bukti kepemilikan bangunan gedung gitu ya. Nah, itu memastikan fungsinya adalah untuk memastikan hak kepemilikan bangunan gedung tersebut. Jadi tadi aku bilang bahwa gedung ini adalah milik dari Bapak atau Ibu gitu. Terus habis itu memastikan juga gedung sudah sah, legal, dan mengikuti standar teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Terus di bagian SBKBG ini mendata kepemilikan bangunan gedung. Jadi pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga pengen tahu nih gedung ini tuh sekarang siapa yang punya gitu. Jadi semuanya lebih terdata, lebih baik gitu ya. Dan semuanya sistemnya real time gitu. Nah, tadi aku udah sempat mention di awal gitu ya, sanksi administratif bagi pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian PBG, SLF ataupun SBKBG ya. Yaitu yang pertama peringatan tertulis, kedua pembatasan kegiatan, jadi bisa disegel, bisa ditutup sementara atas pembangunan, pemanfaatan atau pembongkaran gitu ya. Terus penghentian sementara atau tetap pada kegiatan, jadi misalkan Bapak atau Ibu menggunakan gedung itu sebagai hunian kos, itu harus diberhentiin tuh kegiatan kosnya. Baik itu dari segi tahap pembangunannya atau dari pemanfaatan yang tadi ya, yang udah ada anak kos di dalamnya, anak kosnya berarti harus dipindahin semua gitu kan. Habis itu pembekuan PBG, SLF, dan persetujuan pembongkaran gitu ya. Ini kalau PBG dan SLF bisa keduanya, kalau persetujuan pembongkaran berarti khusus persetujuan pembongkarannya yang dibekuin gitu ya. Serta pencabutan PBG, SLF, dan persetujuan pembongkaran. Nah, yang terakhir adalah perintah pembongkaran
bangunan gedung gitu. Nah, berarti dengan kata lain ketika Bapak atau Ibu tidak memiliki perizinan ini atau surat bukti kepemilikan ini, ada kemungkinan di mana bahwa nantinya gitu ya, bangunan gedung tersebut bisa untuk dimintakan atau diusulkan untuk dibongkar oleh pemerintah pusat dan daerah gitu ya. Gitu kurang lebih gitu. Jadi ada satu lagi aku sempat skip untuk menjelaskan. Nah, yang bagian perbaikan gedung ini kalau misalkan udah diinspeksi dan harus diperbaikan terus nggak dilakukan perbaikan, itu bisa dilakukan pembekuan atas PBG-nya. Pembekuannya itu berlaku sampai 5 tahun, tergantung dari apakah Bapak atau Ibu melakukan klarifikasi gitu ya ke mereka, membawa data-data bahwa ya, ini udah sesuai, melakukan komunikasi lah dengan mereka bahwa apa yang udah dilakukan itu udah sesuai gitu. Jadi karena memang mempertimbangkan bahwa PBG ini juga memperhatikan dari fungsi dari bangunannya juga, Bapak dan Ibu juga harus melihat dari segi RT RW atau bukan rukun tetangga ya, tapi rancangan tata ruang wilayahnya di daerah Bapak atau Ibu punya lahan tanah atau punya gedung. Jadi kalau let's say Bapak dan Ibu sekarang punya hunian kos nih ya di daerah pemukiman atau daerah hunian gitu yang masuk di RT RW atau RTDL-nya itu masuk ke kategori kawasan hunian. Nah, berarti secara mudahnya hunian kos tersebut harus dialihfungsikan menjadi kegiatan kos itu harus diberhentikan dan harus dialihfungsikan menjadi rumah gitu atau hunian, nggak boleh dijadikan usaha kos-kosan. Nah, kalau misalkan ditanya, tapi kan kos-kosan kan hunian ya, di PP sendiri disebutkan bahwa usaha itu ada beberapa, jadi ada usaha perdagangan, usaha jasa, terus sama usaha perhotelan. Nah, usaha perhotelan ini itu didefinisikan lagi termasuk usaha kos-kosan. Jadi itu masuk ke dalam fungsi gedung untuk peruntukan usaha gitu. Nah, jadi Bapak atau Ibu bisa tuh mulai kiranya kalau misalkan mau beli lagi nih, mau beli tanah nih, mau bikin kos-kosan gitu kan. Nah, bisa cek dulu tuh kira-kira RT RW-nya sesuai apa enggak. Nah, itu mungkin sedikit banyak ya, tapi aku akan kasih insight sedikit nih terkait gimana sih cara ngecek RT RW-nya gitu kan, atau rancangan tata ruang wilayahnya gitu ya. Bentar, aku coba sharing di tempat lain lagi. Jadi untuk saat ini harusnya sih sistemnya udah stabil ya dan sudah terupdate dengan baik. Jadi Bapak atau Ibu tuh bisa lihat RT RW yang kiranya mana sih daerah-daerah yang peruntukan tanahnya itu memang untuk usaha atau untuk hunian gitu ya. Nah, Bapak atau Ibu bisa akses ke kistaru.atrbpn.go.id RT sampai sini aja sebenarnya udah keluar sih. Nah, nanti di bagian panel sebelah kiri ini Bapak pilih yang Bapak atau Ibu pilih add data, terus cari daerah yang Bapak mau beli. Misalkan kita, aku sih tadi nyobanya di Semarang ya. Coba kita di Bandung gitu ya. Kita klik, nah, mana sih Bandung? Bandung. Misalkan di Bandung gitu ya. Nah, kita zoom. Kita lihat di daerah Bandung, oke, kita mau coba cari skalanya daerah gitu ya. Terus mau lihatnya di kota gitu. Kita cari di provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat gitu kan. Pilih, konfirmasi.
pilih. Nah, ini kelihatan semua nih. Gambarnya emang agak jelek, tapi ini kelihatan. Nah, nanti ibu atau bapak pencet. Nah, di sini kan ada satu of satu gitu ya. Buka tanda ininya, dilihat nih. Oh, nama objeknya berarti ini untuk pertanahan dan keamanan. Jadi nggak bisa untuk beli di situ. Coba kita cari yang kira-kira apa namanya bisa buat usaha atau campuran gitu. Nah, kalau ibu mau, bapak atau ibu mau untuk apa namanya kos-kosan gitu ya, cari yang status tanahnya tuh peruntukannya untuk campuran atau usaha gitu. Nah, kalau yang campuran berarti ibu, bapak atau ibu bisa tuh tinggal di situ sekalian ngawasin anak-anak kosnya gitu kan. Tapi kalau misalkan cuman usaha aja berarti ya bapak atau ibu belum bisa nih. Ntar kalau yang di Bandung ini coba. Kalau di Semarang tadi kelihatan sih mana yang usaha di permukiman perdesaan. Ntar coba aku cari dulu ya. Ini kayaknya desa. Oke, kita coba ke daerah sini. Nah, di sini tuh bisa kelihatan lebih jelasnya gitu kan. Harusnya sih ini udah ke update. Nah, ini kan kayak gini nama objek jasa. Berarti memang peruntukannya untuk jasa. Jadi kalau usaha perdagangan nggak bisa. Terus di sini gitu-gitu. Pasien KA gitu. Nah, kurang lebih gitu. Ini yang bisa aku share. Nah, kalau terkait yang gimana sih nanti proses pendaftarannya di SIMBG-nya, nah ini aku juga bisa sharing nih. Kalian bisa sharing session. Kebetulan waktuku juga masih lama ya Mas ya? Okay. Masih sekitar 6 menit. Nah, ini aku share area. Ini buku panduannya. Oke, ini kebetulan ada buku panduannya. Nah, ini buku panduannya dari SIMBG-nya, apa namanya, PUPR, karena memang semuanya akan terfokus ke untuk pendaftaran itu ke PUPR yang pegang, tapi nanti untuk kewenangannya dibagi ke pemerintah daerah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kata pengantar mungkin kita bisa lihat langsung ya. Jadi ini apa namanya tadi udah kurang lebih udah kita sempat bahas gitu kan, Certificate Layak Fungsi itu apa, PBG itu apa, SBKBG itu apa gitu kan. Nah, ini pembuatan akunnya nih. Nah, ini lebih teknisnya. Kira-kira nanti ketika buka website-nya tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, Bapak Ibu nanti harus membuka aplikasinya, buat akun gitu kan di halaman SIMBG-nya gitu, terus daftar, masukin data ibu gitu kan atau bapak, terus didaftarkan, nanti masukkan sebagai pemohon, terus juga melengkapi data diri pemilik akun gitu kan. Kalau misalkan ternyata bapak ibu kesulitan gitu ya untuk apa namanya bikin gitu, mau nyuruh anaknya atau saudaranya, bisa pakai identitas mereka atau identitas bapak atau ibu juga bisa. Nanti tinggal disimpan setelah lengkapi, kemudian permohonannya nih. Nah, yang permohonannya ini yang tadi tuh ketika udah dapet nih akunnya ya, udah disetujuin akunnya, pasti biasanya akunnya akan dikirim via email kalau udah disetujuin. Biasanya dikasih ID akunnya berapa, terus passwordnya apa, nanti masuk login, pilih ke apa namanya toggle permohonan, terus masuk pilih tambah. Nah, ditambah nanti pilih permohonannya tuh. Nah, permohonan PBG-nya tuh permohonannya yang mau diajuin yang mana nih? Apakah PBG, sertifikat layak fungsi, SBKBG gitu kan. Nah, kalau udah nanti tinggal pilih nih dari apa namanya daftar pengajuannya. Pengajuannya tuh untuk apa? Gedung barukah? Gedung existing, maksudnya udah ada PBB, udah ada INB-nya gitu ya, maksudnya udah ada di situ gitu. Atau ada perubahan, renovasi kah, atau segala macamnya, kolektif, atau ada penambahan prasarana gitu ya. Terus kalau udah dipilih, dipilih juga nih fungsi bangunannya tuh untuk apa? Untuk hunian kah, untuk usahakah, atau campuran, keagamaan, khusus, atau sosial dan budaya. Nah, itu beda-beda lagi ya.
Tapi kalau kita lihat dari attendance ini pastinya untuk kalau nggak campuran karena bareng sama apa namanya kos-kosan atau enggak ya untuk usaha gitu kan. Nah, nanti dimasukin nih dari apa namanya jenis bangunannya, terus nama bangunannya apa, luas bangunannya, jumlah lantainya, terus habis itu tinggi bangunannya, terus kalau ada basement dimasukkan juga, luas basementnya berapa, jumlah lantai, dan lain-lain gitu ya. Kalau udah, klik simpan, kemudian masukin data informasi pemilik, nanti data Bapak atau Ibu, sangat disarankan untuk menggunakan identitas yang sesuai dengan semua dokumen yang ada untuk di-upload gitu ya. Jadi kalau misalkan sertifikat tanahnya itu atas nama Bapak atau Ibu, biar prosesnya cepat, itu lebih baik data pemiliknya atas nama Bapak atau Ibu gitu ya. Terus udah dimasukkan data alamat bangunan gedungnya di mana, ini juga sebisa mungkin alamatnya sesuai dengan alamat yang tercantum pada setiap dokumen legalitas yang Ibu punya. Jadi misalkan di sertifikat tanah ataupun dari PBB gitu ya, itu harus disamakan. Jadi biar proses verifikasi dan validasi oleh sistemnya lebih cepat gitu ya. Terus data bangunannya nih, hampir sama kayak tadi kan, dari fungsinya, luas bangunan, lantai, segala macamnya ya. Terus selanjutnya kalau udah, nah ini ada dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen wajib yang perlu di-upload gitu ya. Jadi ada mungkin data tanahnya, baik itu mungkin izin pemanfaatan yang terpegang hak atas tanah gitu kan, itu juga harus upload gitu-gitu. Terus dokumen lainnya kayak misalkan, aku nggak kelihatan lagi, informasi KRK-nya, informasi KTP, surat perjanjian pemanfaatan tanahnya, terus data penyedia jasa arsitek misalkan, atau jasa yang bukan pembangunan gitu ya, dimasukin di sini gitu. Terus kemudian dimasukkan juga gambar situasi rencana tapaknya seperti apa, denah dan lain-lain ya, yang nanti Bapak Ibu bisa langsung akses sebenarnya di websitenya gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nanti ada beberapa formulir yang harus dilengkapin untuk diupload lagi. Terus nanti ada pun statement atau pernyataan yang harus Bapak Ibu checklist atau setujui gitu ya. Yang pertama tuh pernyataan memenuhi KRK, terus pernyataan menggunakan pelaksanaan konstruksi, pernyataan menggunakan pengawas, manajemen konstruksi sertifikat, terus pernyataan bahwa tidak dalam status tanah, tidak dalam status sengketa, pernyataan pemenuhan ketentuan pokok tahan gempa gitu. Nah, ini selanjutnya permohonan SLF ya, yang layak fungsi. Jadi kalau misalkan tadi udah ada IMB, berarti kan tinggal proses ini nih, yang SLF nih kan. Berarti Bapak atau Ibu tinggal klik tambah, hampir sama prosesnya. Paling yang membedakan adalah pilihan tentunya, sama dokumen yang akan diupload atau yang dibutuhkan gitu kan. Nah, ini hampir sama, sama, terus ya, ini sama juga. Nah, di sininya nanti paling ada hampir sama sih, ada izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, terus habis itu ada data tanahnya, ada gambar, bentuk tanah, dan segala macamnya. Terus ada dokumennya juga yang harus dibutuhin, yang kurang lebih hampir sama ya, kayak yang tadi di atas gitu ya. Terus data teknis arsitektur, data teknis struktur, gitu-gitu ya. Kemudian ada data teknis, nggak kebaca lagi, mechanical, electrical, berarti dari segi itu ya, utilitas gitu kan, itu juga harus dimasukin gitu kan. Terus lagi-lagi juga ada statement yang harus disetujuin gitu kan. Itu nanti ya
Jadi nanti itu kurang lebih dokumen yang akan dibutuhkan. Oh, aku juga mau nge-share ininya ya, apa namanya, websitenya ya. Nah, aku buka lagi website. Oke, bentar, mana sih websitenya? Website. Oke. Nah, ini untuk websitenya. Apa namanya, untuk pengajuan PBG dan SLF ataupun SBKBG. Lalu banyak abbreviasi jadi bingung ya. Jadi bisa diakses ke simbg.pu.go.id. So far sih harusnya masih menggunakan website yang ini, belum ada perubahan. Nanti tinggal masuk ke daftar sini, terus bikin akun sesuai dengan guidelines ya. Nah, kalau bapak atau ibu punya akses nih, ingin baca tata cara yang tadi, langsung klik informasi aja, terus ya tadi ya. Oh, bukan. Oh, mana ya tadi ya? Bentar. Atau mungkin nanti kita nanti bisa aku kasih, nah nih di sini bisa dilihat dari sini ya, panduan TPA-nya gitu. Nah, mungkin sedikit informasi juga, jadi aku juga sempat ngobrol kan, kebetulan aku juga punya rekanan gitu ya di Pemprov, dan juga lihat khususnya Pemprov DKI ya, dan juga lihat di mana namanya beberapa media massa untuk aturan turunannya itu ada beberapa daerah yang masih belum selesai. Di Jawa Barat tuh masih tahap digodok kalau nggak salah, terakhir aku baca, jadi masih pembahasan di raperdanya. Kalau di DKI Jakarta itu sekarang masih pakai IMB. Harusnya sih kalau dari segi peraturan pemerintahnya ya, itu udah harus berlaku dari sejak 6 bulan sejak diundangkan. Berarti sekitar 21 Februari diundanginnya, 2021 ya di akhir tahun tuh harusnya udah semuanya punya SLF atau PBG gitu kan. Cuman mungkin karena apa namanya pembahasannya di beberapa daerah mungkin agak alot, karena kan di apa namanya nantinya bedanya lagi itu ketika pengajuan PBG ini ada retribusi yang harus dibayarkan oleh bapak atau ibu gitu kan. Jadi retribusinya pun juga ada perhitungannya sendiri, ada rumusnya sesuai dari rencana gedung yang akan nantinya dibangun gitu. Nah, retribusi ini nantinya akan masuk ke daerah, jadi mungkin masih agak ada apa namanya untuk saat ini karena dari segi peraturan memang retribusinya untuk PBG sendiri, tapi aku kurang aware nih kira-kira nantinya, atau kurang terinformasi juga nih apakah nantinya di setiap daerah tuh PBG yang akan dikenakan retribusi ini sebatas PBG saja kah, atau SLF juga kah, atau gimana? Tapi untuk secara peraturan secara pusat gitu ya, dari PP gitu kan, itu saat ini retribusinya lebih ke PBG sih, SLF nggak ada. Nah, ketika kita ngomongin oh ada retribusi berarti ada biaya. Nah, apa namanya efektif dari izinnya tuh berapa lama? Nah, kalau PBG itu hampir sama kayak INB, berlaku seumur hidup bangunan. Jadi kalau misalkan bangunannya harus direnovasi, berarti PBG-nya otomatis harus diajukan baru. Ada perubahan struktur bangunan, pengajuan baru gitu. Kalau SLF-nya itu tergantung dari jenis fungsi dari bangunannya. Kalau bangunannya untuk hunian, SLF-nya berlaku sampai 20 tahun, sedangkan kalau untuk usaha itu 5 tahun. Nah, yang SLF sendiri, kalau misalkan expired untuk saat ini ya, kalau kita lihat dari segi peraturan pemerintah pusatnya, nggak ada biaya sih. Jadi tinggal setiap 5 tahun diperbarui melalui sistem yang tadi aku sempat sampaikan gitu. Kurang lebih itu sih Mas Miftah untuk sesi yang aku bisa sampaikan. Semoga membantu sih untuk Bapak atau Ibunya.
gitu. Mungkin karena satu lagi mungkin karena tadi aku bilang ada beberapa daerah yang masih menyesuaikan nih untuk peraturan pemerintah pusat ini, jadi mereka masih menggodok nih peraturan implementasi secara daerahnya karena ada berkaitan dengan retribusi. Di Jawa Barat itu sedang proses perencanaan. Untuk di DKI Jakarta, kalau info yang terakhir aku dapat tuh akan mulai efektif itu di bulan Oktober tahun ini. Jadi mungkin Bapak Ibu setelah mendapatkan atau mengikuti webinar ini bisa lebih aware atau lebih mulai cari tahu info nih ke Pemprov di mana lokasi bangunan Bapak Ibu berada. Coba cari tahu informasinya gimana sih dari peraturan perdanya tuh seperti apa gitu. Nah nanti perhitungannya nanti apakah beda atau gimana, terus SLF-nya apakah dikenakan retribusi apa enggak, apakah cuma PBB-nya aja, gitu-gitunya sih. Gitu. Nah kalau terus gimana nih kalau peraturannya udah ada, terus tapi peraturan daerahnya belum ready atau belum siap, jadi belum jalan. Nah untuk saat ini, untuk di DKI sendiri ya, karena kebetulan kemarin saya sempat ngobrol sama rekan saya yang di DKI, untuk saat ini masih menggunakan IMB untuk pengajuannya melalui online, dokumennya bisa diambil oleh dari Pemprov DKI.